Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan majelis kita di dalam mempelajari hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalan kita sehari-hari, baik itu berupa ibadah maupun berupa muamalah, yang dimana hukum-hukum tersebut terangkumkan di dalam sebuah ilmu yang dikenal dan dinamai dengan ilmu fikih. Maka majelis fikih kita pada malam hari ini masih melanjutkan majelis-majelis sebelumnya dalam mengkaji kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullah ta'ala berdasarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih pada bab tentang sifat salat, tentang tata cara salat. Pada pertemuan lalu kita telah mengetahui bahwasanya amalan yang dilakukan seseorang ketika salat terdiri dari 3 kategori. Yang pertama dikategorikan sebagai rukun-rukun salat, di mana rukun-rukun salat tersebut harus dilakukan ketika orang sedang mengerjakan salat, tidak boleh ditinggalkan meskipun lupa. Yang kedua disetelahkan sebagai sunnah-sunnah salat, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan di dalam salat, namun perintah tersebut tidak sampai pada derajat hukum wajib, di mana konsekuensinya apabila dilupakan atau ditinggalkan, maka dia diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu sunnah salat, sunnah muakkadah dalam salat. Yang ketiga dalam mazhab adalah hayatus salah, yaitu sunnah-sunnah salat juga diperintahkan untuk dilakukan, hanya saja apabila ditinggalkan dengan sengaja atau kelupaan, maka tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. Nah, dalam 3 kategori tersebut maka kita akan membahas tata cara salat berdasarkan dari rukun-rukunnya, kemudian hal-hal yang disunnahkan di dalam mengerjakan rukun tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang rukun pertama, yaitu niat salat. Maka kemudian beliau melanjutkan pembahasan berikutnya tentang rukun yang berikutnya. Rukun salat yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Jadi rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram yaitu lafaz takbir, Allahu Akbar, yang kita ucapkan di awal mengerjakan salat. Itu takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir yang lain setelahnya, ketika turun ruku, turun sujud, bangkit dari sujud, itu namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan rukun. Kalau yang di awal itu takbiratul ihram, adapun takbir-takbir yang lainnya adalah takbiratul intiqal. Berbeda nama dan berbeda hukum. Kalau takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Kalau seorang meninggalkan takbiratul ihram, atau kelupaan takbiratul ihram, atau salah di dalam melafalkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah.
Oleh karena itu dinamakan rukun salat. Penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum terkait dengan bagaimana kita melakukan takbiratul ihram. Beliau sebutkan di sini terlebih dahulu, beliau katakan walau ahrama bidzuhri qabla az-zawali aliman lam tanaqid au jahilan in aqadat naflan. Kalau seandainya seorang memulai takbiratul ihramnya, yaitu ketika sholat, dia memulainya sebelum masuk zawal. Ini kalau seandainya contohnya dia akan sholat zuhur, ternyata takbiratul ihram dilakukan sebelum zawal, sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Kita tahu bahwasanya masuknya waktu sholat zuhur dengan zawalus syams, yaitu bergesernya matahari dari titik tengah, yang dimana tandanya adalah bayangan mulai berbalik, memanjang, yang tadinya dari pagi itu semakin memendek. Nah, ketika di titik tengah maka akan diam sesaat. Waktunya sangat singkat, berdiam, tidak memendek lagi dan tidak memanjang. Ketika sudah mulai memanjang, itu artinya apa? Matahari sudah zawal, sudah bergeser. Nah, itulah waktu sholat zuhur. Kalau seandainya seorang takbiratul ihramnya saja sebelum zawal, meskipun setelah itu zawal syams, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah di sini dibedakan antara hukum dia mengetahuinya, yaitu mengetahui hukumnya, atau dia itu jahil hukumnya. Kalau dia mengetahui hukumnya, maka sholatnya tidak sah sebagai sebuah sholat zuhur. Beliau katakan in kana aliman lam tanaqid, maka tidak sah. Kenapa tidak sah sebagai sholat zuhur? Karena sholat zuhur adalah sholat yang memiliki waktu tertentu, sholat fardu, di mana di antara syaratnya adalah sudah masuk waktunya. Di antara syarat sahnya sholat adalah dilakukan sudah masuk waktunya. Oleh karena itu dalam ibadah sholat, satu rukun saja dilakukan sebelum masuk waktunya, maka sholat itu tidak sah menjadi sebuah sholat fardu. Au jahilan, atau dia lakukan itu karena tidak tahu, yaitu tidak tahu tentang hukumnya, maka apa yang konsekuensinya? Sholat zuhurnya tetap tidak sah, namun apa? Namun sholat itu berubah menjadi sholat nafilah. Dihukuminya sholat nafilah, sholat sunnah. Karena sholat nafilah ada nafilah mutlaqah yang tidak terkait dengan waktu. Jadi sholat orang yang ketika dia karena belum masuk waktunya, bukan berarti kemudian tidak serta-merta tidak menjadi sholat sama sekali. Tetap menjadi sebuah sholat, namun sholat apa? Sholat nafilah. Karena dia sudah niat sholat, sudah terpenuhi niatannya. Hanya saja salah di dalam menentukan sholatnya. Dan kita tahu bahwasanya niat itu merupakan rukun dalam sholat. Dan perkara niat kita ketahui pada pertemuan lalu harus memenuhi 3 hal. Apa itu yang saya ingat? Meniatkan bahwasanya yang dia lakukan adalah sebuah ibadah yang namanya sholat. Itu ibadah, bukan dalam rangka dia sedang mencontohkan ke orang, sedang mengajarkan misalkan. Selain itu apa? Kalau itu sholat wajib, maka dia harus meniatkan itu adalah wajib. Selain itu apa yang ketiga? Dia harus menentukan sholat apa tersebut. Itu pada sholat wajib. Adapun pada sholat nafilah, apabila nafilah muqayyadah, maka dia harus menentukan sholat itu sholat sunnah apa. Apakah qobliyah kah atau ba'diyah. Adapun sholat yang sunnah mutlaqah, maka cukup niatannya adalah satu saja, yaitu apa? Ibadahnya sholat. Dari situ berarti apa? Sholat sunnah yang mutlaqah, maka dia sebenarnya lebih ringkas niatannya, lebih simple. Yang penting sudah niat sholat. Nah, kasusnya orang tadi, hubungannya apa? Kenapa kita bahas masalah itu? Orang tadi kan sudah niat sholat, hanya saja salah di dalam
syarat sholat zuhur, harus sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka yang tidak sah dia sebagai sholat zuhur. Tapi apakah amalan dia batal semuanya, tidak dapat pahala? Jawabannya tidak. Sholatnya itu dihukumi sebagai sholat nafilah. Baik. Maka beliau katakan au jahilan, atau kalau dia tidak mengetahui, in aqadat naflan, maka sholatnya itu menjadi sholat nafilah, sholat sunnah, yaitu sunnah yang mutlaqah. Kemudian beliau katakan walafdut takbir. Beliau mulai di sini membahas tentang hukum-hukum takbiratul ihram. Kita tahu takbiratul ihram tadi adalah takbir yang pertama dilakukan di awal sholat, dan itu adalah ruknun qauliyun, rukun yang bersifat ucapan, pelafalan dengan lisan, dan itu adalah amalan yang pertama kali dilakukan dari amalan-amalan yang zahir di dalam salat. Karena seorang ketika sedang akan mulai salat, yang pertama kali dilakukan adalah takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, sudah masuk di dalam salat. Sebelum takbiratul ihram dia belum dikatakan salat. Makanya masih boleh berbicara, masih boleh dia makan, minum. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu adalah yang pertama, maka sudah maka itulah yang dibahas oleh para ulama terlebih dahulu. Baik. Kalau takbiratul ihram itu pertama, kenapa dijadikan rukunnya yang kedua? Tadi kita sebutkan yang pertama rukunnya adalah niat. Tapi kok kita tadi juga menyebutkan bahwa takbiratul ihram adalah yang paling pertama di dalam salat. Kenapa tidak kita katakan niat yang paling pertama dalam sholat? Karena di antara syarat sahnya niat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat haruslah muqaranah, bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh lebih dulu sedikit, apalagi belakangan dari takbiratul ihramnya. Jadi dalam mazhab adalah niat itu harus bersamaan, sehingga ketika dia takbiratul ihram, ketika mengucapkan huruf A, Allahu Akbar, sudah hadir dalam hatinya apa yang akan dia lakukan, yaitu menghadirkan 3 hal tadi minimal, yaitu sholat fardu apa kalau itu sholat fardu? Kalau sunnah muqayyadah, sholat sunnah apa yang dia lakukan? Kalau itu sholat sunnah yang mutlaqah, maka meniatkan saya ini akan melakukan ibadah sholat. Dalam hatinya dia niatkan seperti itu sambil takbiratul ihram, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Maka dalam mazhab tidak boleh lebih dulu, tidak boleh ghafil, tidak boleh lalai ketika mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh lalai dari niat. Adapun takbiratul ihram itu sendiri, maka para ulama menyebutkan ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang menjadikan takbiratul ihram seseorang itu sah. Yang pertama, sebelum kita baca penjelasan dari Ibn Naqib, saya ringkaskan dulu beberapa syarat menjelaskan para ulama. Yang pertama syaratnya adalah takbiratul ihram dilakukan ketika tegak berdiri. Maka tidak boleh seorang takbiratul ihram sebagian dari lafaz takbirnya dalam kondisi dia belum berdiri atau dia sudah tidak berdiri. Contohnya makmum masbuk terburu-buru, pengen dapat rukunya imam. Allahu Akbarnya belum selesai ke huruf Ra, sudah tidak berdiri. Maka kita katakan tidak sah salatnya, karena takbiratul ihramnya tidak sah. Di antara syarat takbiratul ihram dia adalah dalam kondisi dia berdiri. Syarat yang kedua adalah bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu, maksudnya dia bisa mengucapkan Allahu Akbar dalam bahasa Arab, maka dia wajib mengucapkannya Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan terjemahan Allah Maha Besar. Para ulama menjelaskan tidak boleh, kecuali pada kasus orang yang dia tidak bisa melafalkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab dan tidak bisa belajar dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat di waktunya. Seperti kasusnya orang baru masuk Islam di akhir waktu sholat. Kalau dia nunggu belajar didiktekan Allahu Akbar, suruh mengucapkan, coba ucapkan Allahu Akbar, belum benar-benar juga, masih Allahu Akbar, masih salah.
Allahu Akbar, masih salah karena ada yang dimatikan. Allahu Akbar, itu pun bikin para ulama mandangnya tidak sah, diganti dengan huruf waw. Masih belum benar, ulangi lagi. Wah, belum bisa-bisa, buru habis waktu sholat. Ya sudah, kamu sholat dengan terjemahan, tapi apa? Dia ulang lagi nanti sholatnya kalau sudah benar. Allahu Akbar. Ya, syaratnya adalah dengan bahasa Arab, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh, syaratnya adalah bilafzil jalalah, menggunakan lafaz Allah, yaitu nama Allah, yaitu adalah lafaz Allah, tidak boleh diganti dengan Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, tidak boleh, harus dengan lafaz Allah. Syarat yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah lafaz Allah itu harus lebih dulu dari lafaz akbarnya, nggak boleh dibalik. Syarat yang kelima adalah tidak boleh memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar, tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Kok tidak boleh? Karena kalau dipanjangkan berarti hamzahnya ada berapa? Ada dua, karena mad itu berarti menandakan itu ada hamzah, kemudian setelahnya ada alif. Berarti apa? Berarti itu ada kata tanya. Apa? Karena satu huruf A itu mewakili kata tanya, apa? Berarti kalau diartikan apa? Apakah Allah Maha Besar? Berarti menunjukkan dia bertanya, bukan dalam rangka menetapkan bahwasanya Allah Maha Besar. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tidak boleh dia memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar, tidak boleh. Harus langsung Allahu Akbar. Ini termasuk kesalahan yang merusak makna dan menjadikan takbiratul ihramnya tidak sah. Dan kalau tidak sah berarti apa? Salatnya tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ke-6. Tidak boleh pula memanjangkan huruf ba-nya. Tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini terkadang kita tidak terasa memanjangkan huruf ba, ingin mengikuti intonasi yang bagus. Allahu Akbar, sudah memanjangkan hamzah, memanjangkan ba pula. Kenapa tidak boleh memanjangkan huruf ba? Karena berubah makna. Akbar artinya maha besar. Akbar kata para ulama itu jamak dari kabar atau kata kabar atau artinya adalah qabl. Qabl itu gendang yang besar. Maknanya berubah. Maka tidak boleh Allahu Akbar, salah, tidak sah takbiratul ihram. Tapi Allahu Akbar, tidak ada alif setelah huruf ba. Syarat yang berikutnya, tidak boleh mentasdidkan huruf ba, tidak boleh akbar, ini juga merubah maknanya. Kemudian syarat yang yang ke-8, tidak boleh menambahkan huruf waw di antara lafaz Allah dan akbar, baik waw tersebut waw yang berharokat maupun waw yang sukun. Misalkan waw yang sukun Allahu Akbar, nah, ada tidak ada huruf waw antara Allah dan akbar, tidak ada huruf waw, tidak boleh Allahu Akbar. Kalau yang berharokat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tambahan huruf waw. Gimana kalau mengganti hamzahnya akbar dengan waw, Allahu Akbar? Harusnya Allahu hamzah, Allahu Akbar. Tapi gimana kalau Allahu Akbar? Sebagian para ulama mengatakan tidak sah. Tapi sebagian yang lain dapat sah. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau hamzah datangnya setelah dhammah, maka pada sebagian lughah dia berganti menjadi waw. Namun lebih aslamnya adalah jangan. Selama kita bisa Allahu Akbar, maka ucapkan dengan jelas hamzahnya Allahu Akbar, berpindah dari huruf ha yang berdhammah kepada huruf hamzah. Allahu Akbar harus benar-benar ditahqiqkan huruf hamzahnya. Kemudian syaratnya lagi adalah tidak boleh ada waqfah, ada
jeda yang panjang. Allah Akbar. Ini terjeda panjang, tidak boleh. Kemudian syaratnya lagi, syarat menjadikan sahnya adalah tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Kemudian berikutnya adalah harus menjadikan dia mendengar sendiri semua huruf-hurufnya. Jadi nggak boleh. Mayoritas para ulama tidak cukup ketika takbiratul ihram atau ketika bacaan-bacaan yang lain, baik itu Al-Fatihah maupun zikir-zikir yang sunnah, dia hanya menggerakkan bibir tanpa mendengar sedikit pun suara. Mayoritas para ulama menyatakan itu belum sah membacanya, karena itu bukanlah kalam, bukan qiraah, itu namanya haditsun nafs, bisikan terhadap diri sendiri, cuman menggerakkan bibir, dirinya saja nggak dengar. Ini minimal apa? Minimal dia menjadikan mendengar lafaz Allahu Akbar dan semua hurufnya itu harus terdengar. Tidak boleh hanya Allahu Akbarnya mendem, nggak kedengeran sama sendiri, harus terdengar semua. Karena itu barulah dikatakan kalam, berbicara, membaca. Kemudian syarat yang berikutnya adalah telah masuk waktunya, yaitu takbiratul ihram dilakukan setelah masuk waktunya, seperti yang tadi kita bahas perkataan Ibnu Naqid di awal. Pada salat yang fardu, ya, ini khusus pada salat yang fardu dan salat yang memang waktunya ditentukan, salat sunnah yang waktunya ditentukan. Kemudian syarat berikutnya adalah takbiratul ihram dilakukan ketika sudah berdiri. Itu ketika dalam keadaan berdiri. Tadi sudah ya. Ketika dalam menghadap kiblat. Takbiratul ihram dilakukan saat dia menghadap kiblat. Jangan buru-buru belum menghadap kiblat sudah takbiratul ihram. Karena Rasulullah SAW merintahkan orang yang salat ketika itu semastaqbil kiblat fakabbir. Kemudian kau menghadaplah kiblat, kemudian apa? Bertakbir. Situ Rasulullah mensyaratkan apa? Dia menghadap kiblat terlebih dahulu. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya takbiratul ihram harus dalam kondisi dia sudah menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat pun termasuk syarat sahnya salat pada salat fardu. Kecualikan seorang yang dia bersafar pada salat nafilah. Baik. Ini berapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama yang kita ringkaskan oleh syarat tersebut. Sekarang kita baca matan dari kitab ini sebagai perincian masail-masail yang terkait dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Beliau katakan walafdut takbiri muta'ayyinun bil arabiyyah. Lafaz takbir haruslah dengan bahasa Arab. Wa huwa Allahu akbar, yaitu Allahu akbar. Au Allahul akbar. Atau kalau seandainya dia menambah kalau alif lam itu pun sah, seperti Allahul akbar. Beda halnya dengan tadi kalau menambahkan waw, karena menambahkan huruf waw maknanya berubah. Ada menambahkan alif lam di sini maknanya tidak berubah. Bahkan ini adalah mentakkidkan. Walau asqata harfan minhu aw sakata baina kalimataini aw zada bainahuma wawan aw bainal ba'i war ra'i alifan lam tanaqid. Ini mulai menyebutkan syarat-syarat yang tadi kita detailkan, yang tadi kita sebutkan poin-poinnya. Beliau katakan kalau seandainya dia mengurangi satu hurufnya, Allahu Akbar, misalkan orangnya enggak ada, atau Allah Akbar, haknya hilang, atau diam di antara dua kalimat Allahu Akbar, tadi seperti yang kita sebutkan, atau menambah huruf waw di antara keduanya, atau menambahkan alif setelah ba, yaitu memanjangkan ba-nya Allahu Akbar, atau manjangkan lam tanaqid, maka yang seperti ini tidak sah takbiratul ihramnya. Tadi kita sebutkan poin-poinnya, ada 15 ya atau 14 disebutkan. 14. Fa in ajiza li kharasin, kalau seandainya dia tidak bisa mengucapkan karena dia bisu, wa nahwihi wajib tahriku lisanihi, maka wajib dia gerakan lisannya, wa syafataihi, dan juga kedua bibirnya semampunya. Fa in lam ya'rifil arabiyyah, kalau kasusnya pada orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar
sekedar 2 kali masih tidak bisa, kabbara bi ayyi lughatin syaa, maka tidak mengapa dia bertakbir dengan selain bahasa Arab yang dia bisa. Wa alaihi an yata'allam, tapi wajib baginya untuk belajar. Situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib mempelajari perkara-perkara yang wajib di dalam syariat ini, baik itu terkait dengan ibadah maupun muamalah. Maka ada ilmu-ilmu yang wajib, gak boleh dikalahkan dengan ilmu-ilmu yang mempelajarinya adalah mustahab. Ada ilmu-ilmu yang wajib, contohnya apa? Mempelajari tentang rukun-rukun ibadah, rukun salat, rukun wudu, rukun mandi. Kapan dikatakan telah memenuhi rukun tersebut? Seperti tadi takbiratul ihram ada syarat-syaratnya. Nanti sujud ada syarat-syaratnya, ruku ada syarat-syaratnya, baca Al-Fatihah ada syarat-syaratnya, niat pun ada syarat-syaratnya seperti yang telah bahas pada pertemuan lalu. Itu wajib diketahui. Kenapa? Karena itu termasuk perkara-perkara yang wajib. Dan disebutkan dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau seandainya dia tidak melakukannya, tidak mempelajarinya sehingga tidak tahu dan salah di dalam ibadahnya, dia tidak diberikan uzur karena ketidakmautawan, tidak mau belajar. Nah, kita katakan sholatnya tidak sah kalau melakukan hal yang tidak benar di dalam rukun-rukunnya. Apakah harus diulang? Jumhur mengatakan iya. Barang siapa meninggalkan sebuah syarat sholat atau rukun sholat, baik karena lupa atau karena ketidaktahuan, maka dia wajib mengulang sholatnya. Loh, kok bisa suruh mengulang sholat? Kan dia tidak tahu. Lihat kisahnya orang yang diperintahkan Rasulullah mengulang sholat sampai 3 kali disuruh mengulang sholat. Padahal orang itu tidak tahu kesalahannya di mana. Tapi di awal dia nggak mau nanya apa salah saya sampai disuruh mengulang sholat. Nah, situ kita tahu bahwasanya belajar itu ada hal yang wajib kita pelajari. Nah, kata beliau, wa alaihi an yata'allam in amkan, wajib baginya untuk mempelajarinya jikalau memungkinkan. Memungkinkan di sini adalah meskipun seandainya dia bersafar dan dia punya bekal untuk safar belajar ke tempat yang jauh, wajib dia pergi ke sana untuk belajar. Bekalnya, kata para ulama, bekalnya adalah bekal ibarat orang ingin berangkat haji, dia harus safar, dia punya bekalnya, maka dia wajib untuk belajar. Baik. Kemudian kapan sih seorang muslim sebenarnya diperintahkan wajib belajar tentang perkara-perkara yang wajib? Diperintahkan kalau di dalam masalah sholat itu wajib sejak apa? Sejak anak itu sudah balik. Namun diperintahkan sejak kapan? Sejak berusia 7 tahun. Maka diajari, seorang anak diajari dan diperintahkan untuk belajar tentang sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Ketika kapan? Ketika dia sudah berusia 7 tahun. Ketika dia sudah tamyiz, masuki usia tamyiz. Nanti kalau sudah 10 tahun, sudah mulai ada dibolehkan untuk memukul dia. Kalau dia tidak meninggalkan sholat atau bermain-main di dalam sholatnya. Ketika sudah balik, maka sudah wajib bagi dia dan dia berdosa kalau meninggalkan yang wajib, dan orang tuanya pun wajib untuk membenarkan dia. Nah, tugasnya masing-masing orang tua, bukan hanya tugas guru TPA. Tugasnya setiap orang tua punya anak, dididik mulai 7 tahun, ajari cara sholat, ajari mana yang harus dilakukan di dalam sholatnya, mana yang harus dia tinggalkan di dalam sholatnya. Baik. Fa'in ahmala ma'al qudrah, kalau dia meninggalkan belajar padahal dia mampu, wadaqal waktu, namun dia belum bisa, dan ketika ingin belajar waktunya sudah sempit, tarjama wa ada salah, maka dia membaca takbiratul ihram dengan terjemahannya dan dia mengulang sholat. Wajib bagi dia mengulang sholat. Kenapa? Sholatnya belum sah kan? Kenapa kok belum sah? Yang tadi kita katakan orang yang belum bisa bahasa Arab, dia boleh untuk terjemahan. Kasusnya orang ini orang yang tidak mau belajar. Ketika mau belajar waktunya sudah mepet. Mau belajar dulu, sholatnya keburu lewat waktunya. Ya sudah, sholat waktu tersebut meskipun dengan terjemahan, tapi apa? Nanti kalau sudah bisa, lanjutkan belajar. Kalau sudah bisa, ulangi sholat tadi. Tidak diberikan uzur dia karena
di awal tidak mau belajar. Baik. Kemudian wa aqallu takbiri wal qiraati wa sairil adhkar an yusmi'a nafsahu idza kana sahihas sam'i bila aridin. Beliau kasih kaidah di sini. Di dalam salat, apa tolak ukur bacaan-bacaan yang dilakukan, baik itu bacaan yang wajib maupun bacaan yang mustahab. Yang wajib takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Ini yang wajib, kemudian salam. Apa batasan minimalnya di dalam mengangkat suara? Begitu juga bacaan-bacaan yang sunnah, seperti apa? Seperti yang selain yang wajib dalam salat, mulai dari istiftah, ta'awud, membaca surat setelah Al-Fatihah, takbirat intiqal, kemudian doa ruku, doa sujud. Apa dhabitnya? Dhabitnya adalah an yusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri, minimal dia sendiri mendengar bacaannya. Seperti tadi kita sebutkan, kalau dalam takbiratul ihram, kebanyakan para ulama mensyaratkan dia harus memperdengarkan dirinya sendiri. Tidak perlu keras-keras, yang penting dia sendiri yang dengar. Tidak hanya sekedar menggerakkan lisan dan bibir. Karena yang seperti itu tidak dikatakan dia telah membacanya. Idza kana sahihas sam'i, kalau kondisinya adalah orang yang pendengarannya masih normal, bila aridin, tanpa adanya kekurangan dalam pendengarannya. Baik. Ini terkait dengan minimal dia mengangkat suaranya ketika takbiratul ihram pada zikir-zikir yang lain adalah minimal dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Sudah kita sebutkan tadi di poin tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Kemudian beliau katakan wa yajharul imamu bit takbirati kulliha, dan khusus pada imam, kalau posisi dia adalah sebagai imam, semua takbir juga dia keraskan, dia jaharkan supaya para makmum mendengar. Kalau dia tidak bisa membaca tidak bisa mengangkat suara selain takbiratul ihram, maka setidaknya pada takbiratul ihram dan takbir perpindahan yang lain dia angkat suaranya, dijaharkan supaya para makmum mendengar. Wa yushtaratu, dan disyaratkan pada takbiratul ihram an yukabbira qa'iman fil fardi, dia bertakbirnya dalam keadaan sudah berdiri. Sudah kita tadi syaratnya adalah sudah berdiri. Fa in waqa'a minhu harfun fi ghairil qiyam lam tanaqid fardan wa tanaqidu naflan li jahilit tahrimi duna alimi. Kalau seandainya ada satu huruf saja dia ucapkannya sudah bukan posisinya berdiri, seperti tadi kasusnya contohnya misalkan mau masbuk buru-buru, Allahu akbarnya ketika sudah mulai ruku, buru-buru supaya apa? Oh, imamnya sudah mau bangkit ke tidal ini, biar dapat satu rakaat. Kenapa? Baru langsung ruku. Barnya ketika sudah posisi ruku, ketika sudah masuk pada ruku, sudah masuk pada posisi ruku. Kapan masuk posisi ruku? Ruku itu minimalnya adalah kalau seandainya dia letakkan tangan, dia ingin meletakkan tangan di lutut sudah sampai, yaitu sudah condong seperti ini, sudah ruku. Lebih sempurnanya nanti rukunya sebagaimana rukunya Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau sudah sampai pada posisi minimalnya ruku, berarti dia meninggalkan takbiratul ihram. Kalau meninggalkan takbiratul ihram ya otomatis amalan-amalan sholat setelahnya juga tidak sah, kan takbiratul ihram itu yang paling pertama. Maka jangan buru-buru ketika ingin mendapati rukuknya imam. Kalau sudah tertinggal ya sudah, tinggal tambah satu rakaat. Memang belum mendapatkan rakaat yang pertama. Karena syaratnya adalah semua huruf-huruf Allahu Akbar pada takbiratul ihram harus dia lafalkan ketika dalam posisi berdiri. Kalau seandainya sebagian hurufnya atau sebagian hurufnya dilakukan pada posisi yang sudah tidak berdiri, maka apa hukum sholatnya? Kalau itu sholat fardunya tidak sah. Kalau dia orang yang tidak tahu hukumnya, bahwasanya itu diharamkan, maka sholat fardunya hanya menjadi sebuah sholat sunnah. Sama kasusnya tadi seperti orang yang takbir sebelum waktunya. Sholatnya menjadi sholat yang sunnah. Kok bisa menjadi sholat yang sunnah?
Ayo. Karena tidak disyaratkan berdiri pada sholat sunnah. Pada sholat sunnah, selain sholat fardu, berdiri itu bukan rukun. Maka seorang yang dia sholat sunnah, boleh dia sholat duduk meskipun mampu berdiri. Hanya saja pahalanya setengah dari sholat orang yang berdiri. Kalau pada sholat wajib, dia boleh sholat duduknya kalau apa? Kalau tidak mampu berdiri. Tapi kalau pada sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, dia boleh duduk. Makanya sholatnya orang tadi, dia otomatis menjadi sholat sunnah. Karena memang pada sholat sunnah tidak harus berdiri, takbiratul ihramnya tidak harus pada posisi berdiri. Karena berdiri sendiri bukan rukun dalam sholat sunnah. Baik. Sudah masuk waktu? 2 menit. Baik. Wa yundabu. Baik. Selesai dari syarat-syarat tentang takbiratul ihram, masuk pada sunnah di dalam bertakbiratul ihram. Beliau katakan, wa yundabu raf'u yadayhi hadwa mankibaihi mufaraqatal asabi'i ma'at takbir, dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, bedakan antara takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib rukun. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya termasuk sunnah salat. Sunnah-sunnah gerakan di dalam salat. Sehingga kalau seandainya orang takbiratul ihram dia pun tidak mengangkat tangan, salatnya sah tidak? Salatnya sah karena dia meninggalkan sesuatu yang bukan termasuk rukun. Namun tentunya ketika seorang salat, dia harus berusaha untuk salat bagaimana Rasulullah SAW salat, yaitu memenuhi yang wajibnya dan yang sunnah-sunnahnya agar salatnya semakin sempurna pahala dan kualitas salat yang dia lakukan. Maka di antara sunnah di dalam takbiratul ihram adalah dia mengangkat kedua tangan. Bagaimana mengangkatnya? Beliau ringkaskan, mengangkatnya adalah hadwa manqibaihi, yaitu sejajar dengan kedua pundaknya. Dan dalam mazhab, maka cara angkat kedua sejajarkannya adalah seandainya adalah dengan acuannya adalah ujung dari ibu jarinya ini sejajar dengan syahmah udhunaihi, dari bagian paling bawahnya, ujung jari-jarinya dia sejajar dengan ujung telinganya. Perut lapak tangannya akan sejajar dengan pundaknya. Ini namanya sejajar, mankibaihi, hadwa mankibaihi. Jadi yang sejajar bukan jarinya gini kalau dalam mazhab, tapi apa? Ininya sejajar dengan pundaknya. Kalau jarinya sejajarnya dengan telinganya, 4 jarinya. Kalau ibu jarinya ujungnya yang ke bawah telinganya. Hal ini disebutkan dikarenakan menjamak beberapa riwayat, yang dimana sebagian riwayat menyebutkan sejajar dengan telinga, sejajar dengan sebagian riwayat lain sejajar dengan pundak. Gimana menjamaknya? Berarti ada bagian yang sejajar dengan telinga, ada bagian yang sejajar dengan pundak. Gimana gitu bisa terrealisasi? Ya dengan cara yang tadi kita sebutkan. Jari sejajar dengan telinga, telapak tangan sejajarnya dengan pundak. Boleh katakan hadwa manqibaihi mufaraqatal asabi, dan jarinya direnggangkan sedikit. Ma'at takbir, dan mengangkatnya bersama dengan takbir, yaitu Allahu Akbar, ketika bersama dengan ucapan takbir. Fa in tarakahu amdan aw sahwan atabihi fi asna'i takbiri la ba'da. Hal ini termasuk hal yang sunnah. Dan seandainya seorang kelupaan atau sengaja tidak mengangkatnya, kemudian setelah selesai takbir di tengah-tengah, kemudian ketika sedang bertakbir baru ingat, karena tadi beliau sebutkan harus bersamaan dengan awal takbir ketika Allah, ketika lafaz Allah. Tapi kalau sudah terlanjur takbir duluan belum mengangkat tangan, maka tidak mengapa dia mengangkat di tengah-tengah, kata beliau, asna at-takbir la ba'dahu, tidak setelah takbir. Kalau sudah selesai takbirnya, maka tidak perlu mengangkat. Wa takunu kafahu ilal qiblah, dan tadi sifat mengangkat tangannya adalah telapak tangannya menghadap ke kiblat. Maksyufataini, terbuka, tidak boleh ditutup dengan sesuatu. Wa yahuttuhuma ba'da takbir, setelah selesai mengangkat tangan takbir, maka setelah selesai takbir dia turunkan. Di mana posisinya? Dalam mazhab posisinya adalah ila tahta sadrihi, di bawah dadanya, fauqa surratihi, di atas pusarnya. Jadi antara dada dan
pusar. Tentang masalah ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang menyebutnya adalah di pusarnya, bawah pusarnya, sebagian yang menyebutkannya adalah di dadanya, dalam mazhab adalah di antara dada dan pusarnya. Tapi Imam Syafi'i hikmahnya apa? Hikmahnya adalah iskan harokatnya, menenangkan harokatnya supaya dia khusyuk di dalam salatnya. Ala kulli hal, ini termasuk hal yang disunnahkan. Yang sabit adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun posisinya, maka para ulama berbeda pendapat dikarenakan adanya khilaf dalam riwayat-riwayat yang ada dan menghukumi riwayat tersebut. Wallahu taala a'lam. Wa yaqbidu qu'ahul aysara bi kaffihi, memegang ku' itu adalah tulang yang langsung bertemu dengan ibu jari. Bikafihil aiman, otomatis akan tersentuh juga rusaknya dan sa'idnya, yaitu pergelangannya dan sebagian dari lengannya. Dipegang, digenggam. Wa yaqbid, dengan kanannya. Wa yanzuru ila maudhi'i sujud, pandangannya kemana? Pandangannya ke tempat sujud. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya pandangan seorang musalli senantiasa ke arah tempat sujudnya, kecuali ketika dia salat di hadapan Ka'bah, maka sebagian para ulama menyebutkan dia salat menghadap Ka'bah, bukan ke arah tempat sujudnya. Wallahu taala alam. La ala naqif inda hada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bahas yang berikutnya, yaitu doa istiftah pada pertemuan mendatang. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan nanti setelah azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum juga pertanyaan, tadi ada yang ingin ralat. Disebutkan dalam kitab Busrul Karim di sini bahwasanya terkait masalah memandang tempat sujud tadi saya sampaikan sebagian para ulama menyebutkan ketika di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, dia melihat Ka'bahnya. Namun yang mu'tamad dalam mazhab, yang difatwakan dalam mazhab, bahwasanya tetap memandang tempat sujudnya meskipun dia berada di dekat Ka'bah. Ini ralat dari terakhir poin yang saya sampaikan tadi. Baik. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Silahkan, Pak. Baik. Tentang lafaz jalalah, seberapakah panjang mad yang boleh dia lafalkan pada lafaz jalalah, yaitu pada huruf lamnya, yaitu pertanyaannya. Pada Allahu Akbar, boleh kan dia panjangkan lebih dari mad yang tabi'i yang 2 rakaat atau tidak? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu tentang hal tersebut dalam itu terkait dengan hukum tajwid dalam masalah itu. Namun panjang atau tidaknya atau seberapa panjangnya melebihi dari 2 rakaat itu tidak merubah maknanya. Namun apakah secara ilmu tajwid itu disalahkan atau tidak, saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Atau mungkin dari akhwat ada pertanyaan? Baik. Membaca mushaf ketika salat fardu. Ketika salat fardu, maka disunnahkan adalah mentakhfif, meringankan bacaannya, kecuali pada beberapa salat seperti salat subuh, kemudian salat isya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW surat-surat yang beliau baca di dalam salat-salatnya tidak terlepas dari salat al-mufassal, salat-salat yang di akhir-akhir sebutkan. Oleh karena itu di situ tidak ada hajah dia harus membuka mushaf di dalam salat fardu, karena salat fardu adalah Rasulullah SAW merintahkan kepada orang Arabi tadi apa? Iqra ma tayassara laka minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sehingga kita katakan para ulama menyebutkan membaca mushaf di dalam salat fardu itu dimakruhkan karena tidak adanya hajah. Adapun pada salat malam, pada salat qiyam, maka disunahkan untuk memperpanjangnya. Maka disitulah orang menyebutkan kalau seorang dia tidak bisa membaca dengan hafalannya, maka untuk
membantu dia mengerjakan sunnah, memanjangkan tatwil di dalam sholat malam, maka tidak mengapa dia bersolat dengan membaca mushaf. Adapun pada sholat fardu tidak ada hajahnya, tidak ada keperluan. Kalau memang dia tidak bisa membaca surat yang pendek, surat yang panjang, ya sudah baca surat-surat yang pendek, itu qisarul mufassal, surat-surat pendek di juz amma di akhir-akhir saja. Allah taala a'lam. Masalahnya imam di saya itu membaca mushaf ketika sholat fardu. Yang dibaca panjang berarti? Ya, kayak per halaman. Itu halaman. Membaca mushaf ketika sholat fardu tadi kita sebutkan makruh hukumnya. Apakah membatalkan sholat? Setahu saya itu tidak sampai membatalkan sholat, karena gerakan yang dilakukan pun bukan gerakan yang banyak. Dia gerakan yang kalaupun dia banyak, bukan gerakan yang terus menerus berturut-turut. Karena dalam mazhab nanti dalam pembatal sholat kita ketahui bahwasanya gerakan yang membatalkan adalah gerakan yang fahish, yang fatal, gerakan yang parah seperti loncat. Itu jelas-jelas orang lihat ini loncat orang sholat apa main-main, tahu membedakannya. Kalau bukan termasuk gerakan yang fahish, maka membedakan antara gerakan yang banyak dan yang sedikit. Kalau yang sedikit, gerakan yang kecil-kecil, maka tidak membatalkan. Kalau yang banyak, maka yang banyak itu disyaratkan adalah tiga berturut-turut, sehingga dikatakan dia ini bukan orang sholat. Adapun ketika orang baca mushaf, bukan gerakan yang banyak berturut-turut, sehingga kita katakan tidak termasuk membatalkan, namun dimakruhkan karena tidak adanya hajah. Wallahu ta'ala. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengucapan Allahu Akbar ketika imam mengatakan Allah itu aja, cuman enggak pakai akbar ya. Allah itu rahmat ada juga Allah. Jadi lafaz akbarnya itu dipelankan. Gimana hukumnya? Dan mengatakan itu gimana kalau hukumnya begini? Kan harus begini. Karena kadang-kadang ada orang itu gitu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pertama, bagaimana kalau kita sholat berjamaah mendapati imam ketika takbir hanya Allahnya saja yang terdengar? Baik, di sini perlu kita bedakan antara takbiratul ihram dengan takbir selain ihram, selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya yang paling pertama, itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun, di mana kalau salah menjadikan sholatnya itu batal, tidak sah. Nah, kalau itu pada takbiratul ihram dan kita pastikan imam itu tidak membaca akbar, tidak membaca, bukan tidak terdengar ya Pak. Kalau tidak membaca maka sholatnya imam tidak sah, tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau kita bisa memastikan dia tidak membaca. Kalau dia membaca tapi hanya saja akbarnya tidak terdengar, hanya Allahnya saja, Allah, dia pelan, bahkan kita bisa memastikan dia sendiri tidak mendengar akbarnya, maka jumhur para ulama juga berpendapat sholatnya tidak sah. Namun ada pendapat kedua dalam masalah tersebut, yaitu tetap sah karena selama dia menggerakkan itu sudah dikatakan membaca, dan pendapat itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga kalau keadaannya dia adalah orang yang jahil, bisa kita katakan sholatnya sah berdasarkan fatwa pendapat yang kedua tadi, maka tidak mengapa sholat di belakangnya karena dia sholat sah menurut sebagian para ulama. Ini kasusnya kalau dia membaca tapi tidak terdengar. Kalau tidak membaca sama sekali, maka tidak boleh sholat di belakangnya karena sholatnya tidak sah, dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Itu pada takbiratul ihram. Kalau pada selain takbiratul ihram, meskipun seandainya dia tidak membaca akbar, sholatnya tetap sah dan kita tetap boleh melanjutkan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena hukum takbiratul intiqal, takbir perpindahan itu hanya sunnah di dalam sholat. Sehingga seandainya seorang itu salah dengan sengaja atau karena ketidaktahuan, tidak menjadikan sholatnya batal. Jadi perlu dibedakan antara dua hal tersebut dan diterapkan pada kasus yang dilihat. Ini kasus yang mana tadi? Pada takbiratul ihram atau bukan? Kalau pada takbiratul ihram dia membaca atau memang tidak membaca? Tidak membaca, jangan sholat di belakangnya, sholat sendiri. Karena apa? Tidak sah sholatnya.
Sepakat para ulama bahwa takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, karena itulah makna dari takbir. Rasulullah ketika merintahkan orang yang 3 kali beliau suruh mengulang salat, beliau katakan fakabbir. Kabbir dalam bahasa Arab artinya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kalau hanya Allah saja tidak mengucapkan akbar, itu bukan takbir namanya. Wallahu taala a'lam. Yang kedua tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Boleh tidak mengangkatnya begini? Bukan seperti yang kita contohkan tadi. Kalau dalam mazhab adalah telapak tangannya dihadapkan ke depan, jarinya agak direnggangkan tapi tidak merenggang seperti ini, renggangkan biasa supaya hikmahnya masing-masing jari itu berdiri sendiri dalam ibadahnya. Kemudian disejarkan dengan pundak pada telapak tangannya, ujung jarinya adalah dengan atas telinga, ujung jempolnya dengan bawah telinga. Ini perkiraan. Yang penting apa? Sejajar dengan pundak, karena dalam fathatnya adalah hadwa mankibaihi atau hadwa udhunaihi. Dalam mazhab menjamak sehingga disejajarkan dengan keduanya. Jari sejajar dengan telinga, telapak tangan dengan pundak. Gimana kalau seorang dia ngangkat tangannya gini atau gini atau yang lain lah pokoknya caranya, atau gini. Gini bukan angkat tangan, sampai pundak pun tidak. Kita katakan salatnya khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW di dalam salat. Tapi apakah salatnya sah? Kita katakan sah salatnya. Kita katakan sah, kenapa? Karena dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Bedakan lafadz sunnah pertama kali saya katakan khilafus sunnah dengan lafadz sunnah yang barusan. Khilafus sunnah ini maksudnya adalah apa? Khilafus sunnah menyelisihi perbuatan Nabi SAW. Karena sunnah itu menurut maknanya diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa ucapan maupun perbuatan maupun persetujuan. Kalau Rasul tidak melakukannya, maka kita katakan itu khilafu sunnah, menyelisihi sunnahnya beliau menurut makna sunnah tadi. Makna sunnah kedua yang saya sebutkan adalah mustahab, yaitu dianjurkan. Jadi orang itu yukhalifu sunnatan Nabi SAW, menyelisihi sunnahnya Nabi SAW, menyelisihi tata cara sholatnya Nabi SAW, tapi sholatnya tetap sesuai syariat karena dia telah melakukan rukun-rukunnya, hanya saja tidak sempurna sholatnya karena meninggalkan hal-hal yang dianjurkan di dalam sholatnya. Maka tata cara mengangkat tangan ini meskipun salah itu pun tidak membatalkan sholatnya. Oleh karena itu kita katakan lebih baiknya harusnya adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Kalaupun seandainya sholat posisi tangannya yang lain, sholatnya tetap sah. Namun itu menyelisihi tata cara sholatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Harus mengikuti mazhab atau boleh campur-campur mazhab. Baik. Pertama, agak panjang nggak apa-apa ya, 5 menitan lah. Apa itu mazhab? Mazhab itu adalah pendapatnya para a'immah mujtahidin dan pendapat-pendapat yang dibangun di atas kaidah-kaidah mereka di dalam berdalil. Kemudian dipelajari oleh murid-muridnya, diringkaskan oleh murid-muridnya, dituangkan dalam karya-karya tulis, diikuti oleh orang-orang yang berikutnya. Itu singkatnya mazhab seperti itu. Jadi sebenarnya mengikuti mazhab adalah mengikuti siapa? Pendapatnya para ulama. Karena yang disebutkan dalam mazhab adalah pendapatnya para ulama mujtahidin. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya seorang mujtahid tetaplah manusia, di mana ada kemungkinan salah pada ijtihad yang dilakukan, dan semua itu ada pada setiap mazhab, baik mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Makanya kita dapat di perkataan-perkataan para imam, kalau seandainya suatu pendapatku menyelisih sebuah sunnah yang telah benar datangnya dari Nabi SAW, maka tinggalkan pendapatku. Itu prinsip mereka di dalam beragama, prinsip mereka di dalam mengajarkan kita mazhab. Oleh karena itu, dari situ nanti kita harus punya, pertama, prinsip yang harus kita pegang adalah tidak ada suatu pun yang 100% benar kecuali adalah sabdanya Nabi SAW.
Di antara ucapan manusia tidak ada seorang pun yang 100% semuanya benar, tidak ada salah kecuali Nabi SAW seorang yang maksum. Adapun selain beliau maka mujtahidin, mereka beristihad, ada kalanya ijtihad itu salah, ada kalanya ijtihad itu benar. Hanya saja ketika para imam mujtahidin mereka salah, bolehkah mereka dicela? Tidak boleh mereka dicela. Karena Rasulullah telah menyebutkan apabila seorang imam berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Tetap mereka dapat 1 pahala dari ijtihadnya. Taib, itu bagaimana kita menyikapi pendapatnya para a'immah madhab. Sekarang kita melihat kepada diri kita. Bagaimana kita beramal? Kalau tadi bagaimana kita melihat kepada madhab dan apa itu madhab? Bagaimana a'immah madhab yang seandainya ada pendapatnya yang menyelisihi sunnah. Sekarang bagaimana kita beramal? Bagaimana kita beramal ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan garisnya. Telah Allah sebutkan pedomannya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Apa yang terkandung dalam ayat tadi? Terkandung dalam ayat tadi bahwasanya seorang kalau dia bisa tahu tentang sebuah hukum, dia nggak boleh ngikutin orang lain. Dia nggak boleh ngikutin mazhabnya orang, pendapatnya orang nggak boleh. Kalau apa? Kalau dia tahu hukum dengan kemampuannya dia sendiri. Dalam bahasa para ulama bisa berijtihad. Seorang mujtahid. Itu kalau seorang mujtahid. Karena syaratnya tadi apa? In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Berarti kalau kalian tahu, boleh tidak? Tidak perlu bertanya, tidak perlu mengikuti pendapat orang lain. Adapun kalau kita tidak tahu di situ tidak bisa berijtihad sendiri, mau tidak mau, bagaimana cara tahu hukum syar'i? Bertanya kepada para ulama, bukan ijtihad sendiri, karena kalau ijtihad sendiri nanti kita jatuhnya kepada apa? Al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk apa? Dosa yang diharamkan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka mau tidak mau caranya adalah bertanya. Sikap kita adalah bertanya. Kepada siapa? Kepada para ulama. Nah, dari situ prinsip kita adalah kalau kita adalah orang, istilahnya orang awam atau bukan mujtahid, maka tugasnya bertanya, bahkan kewajibannya bertanya sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi bertanya ke siapa? Bertanya kepada para ulama. Kalau ada ulama yang hidup, kita tanya ke ulama yang hidup. Kalau tidak ada ulama yang hidup di dekat kita, jauh, kita ingin bertanya langsung ke ulama itu jauh, tapi ada kitab-kitab yang kita pelajari dari karya-karya para ulama, maka berarti kita bertanya melalui kitab-kitab mereka dengan mempelajari kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa mereka, dan pada kasus yang terjadi sama kita terapkan hukum tersebut. Itu gambaran seorang mengikuti madhab. Jadi madhab itu adalah sebenarnya apa? Pendapat-pendapat yang dibukukan kemudian diajarkan, sama seperti kita bertanya kepada para ulama. Karena apa? Fatwanya seorang mujtahid tidak lenyap dengan meninggalnya mujtahid tersebut. Fatwanya terus diajarkan muridnya, akhirnya apa? Diikuti madhabnya. Sehingga apa hukumnya bermadhab? Apakah harus bagi orang awam dia harus bermadhab? Maksudnya harus bertanya kepada para ulama, kan dia harus belajar, nggak boleh dia ijtihad sendiri. Belajarnya kemana? Kepada alim. Apakah alim tersebut harus alim yang mengikuti satu mazhab? Yang penting alim tersebut adalah seorang mujtahid. Kalau dia seorang mujtahid yang mustaqil, maka boleh baginya untuk mengikutinya, maka mazhabnya adalah mazhab mujtahid tersebut. Kalau alim yang dia tanya bukanlah seorang mujtahid yang mutlak sehingga dia pun mengikuti mazhab, berarti kita mengikuti mazhab dia di dalam mengikuti mazhab yang dia ikuti. Seperti gambarannya mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Naqib di sini menukilkan mazhab-mazhab pendapatnya para ulama Syafi'iyah. Kemudian ada kalanya terkadang beliau merujukan salah satu dari antara khilaf yang terjadi di kalangan Syafi'iyah. Maka berarti di situ kita mengikuti pendapatnya beliau. Ringkasnya dari panjang tadi, ringkasnya adalah bermazhab itu boleh dengan memegang prinsip, tidak boleh fanatik ataupun taklid buta terhadap suatu mazhab tertentu, terhadap suatu alim
tertentu, karena setiap manusia selain Nabi SAW perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Namun kita pun diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama dan mengikuti para ulama. Sehingga kalau seorang ingin memulai langkah dalam thalabul ilmnya di dalam melalui mazhab, boleh-boleh saja, karena mazhab pun adalah pendapat-pendapatnya para ulama. Kalau dalam perjalanan dia belajar, kemudian dia tahu ada satu pendapat dalam mazhab yang jelas-jelas itu menyelisih sunnah Nabi SAW yang sahih, dia mengambil yang sesuai dengan sunnah, pendapat dalam mazhab tersebut tidak dia amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu gambaran ringkasnya, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin kita cukupkan dulu majelis kita sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, menjadikan duduknya kita di majelis ini merupakan sebuah amalan yang mendatangkan keridhaan-Nya Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berikan kepada kita ampunan dan anugerahnya. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.